dari Rotary Club Surabaya Persada dalam rangka turut berperan serta menurunkan angka stunting di Jawa Timur dan sekaligus memperingati Hari Ibu yang pas jatuh pada hari ini 22 Desember 2020. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat Hari Ibu untuk semuanya, ibu-ibu yang hebat semua yang di sini. Kita berhak untuk selamat ibu-ibu semuanya. Nah, saya teruskan dalam kesempatan kali ini kami menghadirkan dokter spesialis anak yaitu Dr. Ari Setiawati yang saat ini berdinas di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Waru ya, Dok ya. Ya. Nah, mohon CV-nya Mbak Wanda ditampilkan Dr. Arinya. Nah, beliau ini lulusan dari Universitas Airlangga, baik dokter umumnya maupun spesialisnya, mengambil spesialis anak ya Mbak Dr. Ari ya. Iya betul Mbak. Lulusan alumni SMA 5 Negeri Surabaya dan juga SMP Negeri 3 Semarang. Banyak pelatihan yang sudah diambil beliau, diantaranya workshop hipertensi pada anak, pelatihan konseling menyusui, dan banyak ini, ada beberapa item yang bisa dibaca di kurikulum vitae-nya Dr. Ari. Beliau mempunyai 3 orang anak dan lahir di Surabaya, asli Surabaya ini, Dok. Di tahun 1980. Wah, masih muda ini, Dok. Muda sudah jadi dokter, anaknya sudah 3. Saya anak kedua, Dok. Sudah umur 45 tahun ini. Ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa webinar ini merupakan rangkaian kegiatan dari Rotary Club Surabaya Persada. Untuk itu saya menyapa dulu terhadap untuk CP Eni Ambarsari ya? Eni Ambarsari. Beliau adalah pendiri Rotary Surabaya Persada. Dan halo juga semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden di 2019 dan 2020. Selamat siang, CPNI. Selamat siang. Hai, salam sehat senantiasa. Ya, dan juga Pres Santi. Selamat siang, Pres Santi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Pres Santi untuk angkatan masa bakti 2020 sampai 2021 ya, Pres Santi ya? Iya, betul Mbak Blenga. Ya. Dan selamat siang, Dr. Ari. Selamat siang Mbak Blenga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini ada para peserta, Ibu Santi, Ibu Anita, Ibu Karina Widyatusti Darmo Husodo, Ibu Anissa Pranowo, dan siapa ini, ada 2 lagi, yang 3 yang tidak ada namanya. Oh iya. Selamat siang Bu. Iya. Ya, untuk kesempatan kali ini kami persilakan untuk Pres Santi untuk memberikan kata sambutan sedikit, sepatah kata 2 kata sebelum webinar ini dimulai. Silakan Pres. Baik, terima kasih Mbak Blenga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para partisipan, para pembicara kami, Dr. Ari, CPNI selaku pendiri Rotary Club Surabaya Persada, dan terima kasih dipersilahkannya oleh Rotarian Blenga selaku moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rosanti. Saya selaku Presiden Rotary Club Surabaya Persada periode tahun 2020-2021. Sedikit bercerita mengenai apa itu Rotary, mungkin beberapa partisipan di sini sudah pernah mendengar tentang Rotary. Pada prinsipnya Rotary ini adalah klub sosial yang kami bergerak di berbagai bidang. Sebetulnya kami fokus pada 7 area di dunia ini. Yang pertama yaitu perdamaian dunia, kesehatan ibu dan anak yang kedua, kemudian yang ketiga higienis dan air bersih,
Yang keempat adalah lingkungan hidup. Kemudian yang kelima adalah pencegahan penyakit. Yang keenam adalah perkembangan ekonomi. Dan yang ketujuh adalah pendidikan dan literasi dasar. Khusus untuk klub Surabaya Persada, kami baru berdiri sekitar 1,5 tahun yang lalu dan fokus kami adalah di bidang pendidikan. Sehingga kegiatan-kegiatan kami tentunya tidak jauh dari yang namanya webinar, pelatihan, kompetisi-kompetisi, baik yang melibatkan online maupun offline. Dan alhamdulillah literasi dan edukasi ini bergerak sangat luas ya, sehingga ketika masa pandemi pun tidak menghalangi kami untuk tetap berkegiatan. Nah, member kami saat ini sekitar 27 orang, berisi dari berbagai disiplin ilmu, mulai ibu rumah tangga, tenaga medis, pengusaha, macam-macam sekali. Dan alhamdulillah 1,5 tahun ini kami bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Nah, pada kesempatan kita kali ini sekaligus merayakan Hari Ibu itu tadi, dan sebenarnya satu paket dengan tujuan kami untuk mencegah adanya stunting. Jadi sebetulnya isu tentang stunting ini adalah isu utama di Indonesia sebelum munculnya COVID, intinya begitu. Nah, setelah muncul COVID tentunya fokus kita pasti banyak ke COVID. Nah, kami tidak ingin bahwa banyak orang menjadi lupa bahwa banyak anak-anak yang dan ibu-ibu hamil yang butuh kita perhatikan supaya tidak terjadi stunting ini. Nah, oleh karena itu kegiatan kali ini merupakan sebuah rangkaian. Nah, rangkaian yang pertama adalah kami seperti yang nampak di share screen, kami memberikan 100 makanan sehat kepada 5 kecamatan, di antaranya, mohon maaf, saya baca kerpeannya dulu. Kecamatan, sebentar. Ada Kecamatan Wonocolo, Mulyorejo, Semampir, Pakal, dan Simokerto. Nah, tentunya sehubungan dengan COVID, kami melaksanakan kegiatan ini dengan memperhatikan hal-hal detail. Salah satunya adalah kami tidak langsung memberikan dalam bentuk bergerombol. Jadi kami memberikan cukup pada perwakilan 5 kecamatan tersebut, kemudian masing-masing kecamatan menyebarkan kepada calon-calon penerimanya. Salah satunya anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan mereka akan lebih tepat sasaran tentunya. Nah, ini seperti yang nampak di foto. Alhamdulillah 100 paket makanan sehat telah kami berikan, dan isi dari paket bingkisan ini juga merupakan support dari Dharma Wanita Kota Surabaya, di mana Ketua Dharma Wanita Kota Surabaya merupakan member kami, yaitu Rotarian Iis Hendro. Nah, ini adalah foto-foto rangkaian kegiatan yang sudah kami lakukan sehubungan dengan pencegahan stunting ini. Nah, selanjutnya kami tutup dengan acara Hari Ibu ini. Nah, tentunya para partisipan ingin tahu dong ya seperti apa, stunting itu apa, bagaimana kita mencegahnya, atau mungkin bila di sekitaran kita ada anak yang kok ini kurus ya, kok anak ini begini ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, setidaknya kita bisa membantu bagaimana supaya stunting itu tidak semakin membanyak. Jadi kita justru mengecilkan angka jumlah stunting tersebut. Nah, rasanya saya tidak banyak berkata-kata. Di sini telah hadir juga bersama kita PDG Hermanto Angka selaku penasihat utama kita. Tanpa beliau, klub kita tidak akan seperti saat ini. Mungkin setelah ini Rotarian Blenga bisa memberi kesempatan kepada PDG Hermanto Angka untuk memberi sambutan begitu ya. Oke, baik, saya tutup sambutan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prasanti atas sambutannya, dan alhamdulillah sudah hadir juga PDG Hermanto Angka
Bapak, silakan Pak. Monggo sekarang dipersilakan untuk memberikan sambutan sepatah kata, dua kata kepada kami ibu-ibu hebat ini Pak. Monggo Pak, silakan waktu kami persilakan Pak. Ya, selamat siang semuanya, ibu-ibu hebat, Rotary Club Surabaya Persada. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Ya, memang hari ini hari istimewa sekali bagi para ibu-ibu ini, dan juga acara hari ini pun juga khas ibu-ibu itu memperhatikan mengenai nutrisi yang baik untuk keluarganya. Dan ingin saya menjelaskan sedikit bahwa Rotary ini adalah organisasi yang sangat lama, dan kami tetap konsisten dengan pengabdian kepada kemanusiaan, di mana member kami ini ada di 250 negara di seluruh dunia. Dengan jumlah member di seluruh dunia ini ada di atas 2 juta member. Ya, jumlah yang memang tidak terlalu banyak, tetapi member-member kami ini rata-rata adalah para pengusaha profesional, para orang-orang yang suka akan kegiatan-kegiatan sosial, suka melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Jadi orang yang benar-benar terpanggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Ya, contohnya yang dilakukan oleh ibu-ibu di Rotary Club Surabaya Persada ini. Saya kira inilah adalah ciri-ciri dari suatu Rotary Club ya. Dan memang ada 7 area of focus, 7 area yang menjadi fokus pengabdian Rotary di seluruh dunia. Di antaranya adalah yang di bidang literasi dan pendidikan, serta di bidang kesehatan. Nah, kenapa kok dua topik ini yang saya sebut? Karena 2 topik ini yang diminati oleh Rotary Club Surabaya Persada dan sekaligus menjadi ciri dari Rotary Club Surabaya Persada. Jadi semua kegiatan Surabaya Persada ini tidak akan lari jauh daripada pengabdian di bidang pendidikan, literasi, maupun juga di bidang kesehatan. Nah, saya kira ini bagi yang belum mengenal Rotary, sedikit introduksi dari saya, dan selanjutnya untuk tidak membuang waktu, saya persilakan untuk moderator Rotarian Bulengah supaya bisa dilanjutkan acaranya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo atas sambutan dan sepatah dua katanya. Sebelum memulai webinar ini, mari kita berdoa bersama. Semoga acara ini lancar sesuai harapan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mungkin foto bersama dulu ya, Presanti ya, Mbak Wanda ya. Kita bisa foto bersama. Mohon untuk kamera dihidupkan dulu supaya kelihatan cantik-cantiknya. Ya, kita nanti foto bersama 2 kali ya, di awal dan di akhir. Ibu Anissa, Bu Anita, Bu Santi, Bu Novia, Bu Maria, Bu Nur Wahyu. Yuk, dipasang dulu semuanya yang cantik-cantik. Wah, kalau gini kan. Ayo, Mbak Wanda dibantu. Ya, sip. Ya, Mbak Wanda dibantu berhitung, Mbak Wanda. Ya. Sudah. Mbak Wanda yang hitung ya? Ya, 1, 2, 3. Sudahkah Mbak Wanda? Oh, Oke. Lagi sekali lagi tak hitung ya. Nanti matanya kemana nanti? Yuk. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nah, kemudian waktu kami
berikan untuk Dr. Ari Setiawati untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Dok. Terima kasih Mbak Blenga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Acara hari ini itu benar-benar saat yang tepat menurut saya. Kenapa? Karena kita lihat di sini ini Hari Ibu, pesertanya banyak sekali ibu-ibu, dan kalau kita mengajar seorang bapak, nun sewu loh, Romo, ini hanya akan sampai kepada dirinya sendiri. Tapi kalau kita mengajari seorang ibu, maka ilmu itu akan sampai dan diterapkan pada seluruh keluarganya. Jadi semoga acara ini bisa bermanfaat, bisa benar-benar dipahami oleh kita semua dan kita semua dapat mendapatkan manfaat dari sini. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Blenga? Oke. Mari Sebetulnya agak kecil, Dokter Ai, agak kecil. Ya? Iya. Sudah lebih jelas? Kurang dikit, Dok. Ini taruh di mana nih? Mungkin di sini ya, lebih jelas. Oke, lebih jelas suara saya? Ya, sip. Oke, Lanjut, Dok. kita mulai ya. Oke. Saya izin untuk share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana nutrisi yang tepat untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa WHO melalui UNICEF sudah membuat bagaimana acuan utama 1000 hari kehidupan pertama itu bisa terpenuhi. Kenapa kok 1000 hari? Nah, ini mulai sejak ibu hamil. Ibu hamil sudah disarankan untuk makan 2 porsi lebih banyak dengan asupan gizi yang seimbang tentu saja. Tidak merokok, menghindari minuman bersoda, alkohol, menghindari makanan berpengawet, dan lain sebagainya. Juga kepada ibu hamil disarankan untuk mengikuti kelas-kelas ibu hamil, meningkatkan pengetahuan. Pada saat melahirkan diikuti dengan melakukan IMD, inisiasi menyusu dini, dan diikuti dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah 6 bulan sampai dengan 2 tahun diberikan MPASI. Nah, ini bagaimana MPASI-nya kita akan pelajari bersama hari ini. Kemudian selain itu yang paling penting juga bagaimana kita dalam prosesnya aman. Jadi bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana evaluasinya, hari ini akan kita bahas bersama. Oke, ini adalah yang paling penting adalah asupan berkualitas. Bagaimana yang berkualitas itu? Nah, ini seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Santi, bahwa stunting itu masih merupakan masalah utama di Indonesia. Ini adalah prevalensi stunting yang moderate dan parah pada anak-anak balita pada tahun 2010. Kita lihat bahwa angkanya masih sangat tinggi. Masalah gizi kronis pada balita ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Akibat apa? Akibat orang tua atau keluarga yang tidak tahu atau belum sadar bagaimana cara memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya. Mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar atau sudah pernah mendengar, tapi apa sih itu stunting? Stunting itu sebenarnya adalah suatu perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi kronis. Nah, ini biasanya diawali oleh penurunan berat badan atau weight faltering, jadi berat badan yang tidak naik, yang diikuti dengan penurunan pertumbuhan linier atau tinggi badannya, dan diikuti dengan adanya gangguan kognitif. Bayangkan bagaimana yang harusnya anak-anak Indonesia yang harusnya cerdas, pandai, menjadi generasi yang unggul, karena kekurangan gizi di awal kehidupannya menjadi tidak bisa optimal. Nah, dari tadi kok dibahas mengapa 100.000 hari pertama kehidupan? Kenapa sih ini begitu penting? Jadi
1000 hari kehidupan ini adalah periode emas dan kritis perkembangan otak manusia. Di gambar ini dapat kita lihat bahwa perkembangan otak sudah dimulai sejak sebelum anak itu lahir, sejak di dalam kandungan, dan sangat pesat sekali pada saat 6 bulan pertama, utamanya 2 tahun pertama kehidupan. Setelah usia 2 tahun sampai dengan 5 tahun, masih berkembang tapi tidak sepesat yang pertama. Setelah itu perkembangannya menjadi tidak terlalu signifikan. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, ini adalah tumbuh kembang otak. Jadi, bagaimana otak itu bertumbuh, doubling, menjadi lebih berat, menjadi lebih besar. Nah, kita lihat di sini antara lahir sampai 6 bulan tinggi sekali pertambahannya. Antara 6 bulan sampai 2 tahun masih tinggi. 2 tahun sampai 5 tahun masih naik. Setelah 5 tahun ada pertambahan tapi tidak terlalu signifikan. Nah, di sini kita perlu melakukan adanya investasi yang tepat waktu. Kita melakukan intervensi yang tepat pada waktunya. Kalau kita terlambat melakukan intervensi itu, maka sudah tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Perkembangan otaknya sudah terlanjur tidak bisa maksimal. Seperti itu. Nah, kita belajar dulu tentang apa sih tumbuh kembang itu. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik atau anatomi dan struktur tubuh. Dalam arti sebagian atau seluruhnya, karena adanya multiplikasi, bertambah banyak. Jadi adanya sel-sel yang bermultiplikasi dan juga disebabkan oleh bertambah besarnya sel. Monitoringnya apa saja? Ada berat badan, ada tinggi badan, ada lingkar kepala, lingkar lengan atas, tebal lipatan lemak subkutan, lingkar dada, pertumbuhan gigi, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Nah, apa saja ini monitoringnya? Ada kemampuan motorik yang tadinya tidak bisa tengkurap aja belum bisa bayi, kemudian bisa tengkurap, berjalan dan berdiri, dan lain sebagainya. Ada kemampuan sensorik, kemampuan untuk berbahasa atau bicara, dan kemampuan psikososial dan kemandirian. Nah, ini sepintas kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya kalau kita semua mungkin punya buku KIA ya, tapi kita harus lihat bagaimana interpretasinya, itu yang penting. Jadi kita lihat dari garis yang merah ini hitungannya adalah dia tidak naik. Kenapa? Kan sebenarnya kalau antara 0 sampai 1 bulan berat badannya naik nih. Tapi kenaikan berat badannya di bawah kenaikan berat badan minimal. Dan dia memotong garis pertumbuhan yang di bawahnya. Nah, sedangkan ini kelihatan, kalau ini jelas mungkin ya, kenaikannya bagus, dia memotong garis pertumbuhan yang di atasnya. Ini kita sebutkan kenaikan berat badan yang normal. Demikian juga ini, dia naik berat badannya, tidak memotong garis pertumbuhan baik di atas maupun di bawahnya, kita bisa bilang dia mengikuti kurva. Ini juga kenaikan berat badan yang normal. Sedangkan garis kuning ini adalah yang kita sebut sebagai weight faltering. Ini kalau ada lampu merah, kuning, hijau, kuning ini adalah warning sign. Jadi berat badannya tidak turun atau dia bisa naik sedikit tapi tidak memenuhi kenaikan berat badan minimal, atau justru tidak naik sama sekali, tapi secara usia nambah. Ini kita harus hati-hati. Sedangkan garis yang merah terakhir ini jelas dia memotong garis pertumbuhan di bawahnya, ini jelas ini ada penurunan berat badan atau tidak naik. Nah, WHO melalui UNICEF telah memformulasikan adanya standar emas makanan bayi yang dimulai dari inisiasi menyusui dini, diikuti dengan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan, dan kemudian diberikan MPASI yang seimbang sejak usia 6 bulan, dan ASI diteruskan hingga 2 tahun atau lebih. Kita mulai dari yang pertama ya, tadi tentang ASI, IMD dan ASI akan saya bahas secara bersamaan. Mengapa sih kok kita harus menyusui? Kenapa sih kok WHO sampai menyarankan ayo harus menyusui? Nah,
Karena dalam ASI memang nutrisinya lengkap dan seimbang. Di dalam ASI juga ada perlindungan terhadap infeksi dan ada perlindungan terhadap alergi dan penyakit-penyakit imunologis. Untuk perkembangan syaraf, anak yang diberikan ASI akan menghasilkan nilai IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau diberikan susu formula. Secara psikologis ini juga anak lebih tenang dan bondingnya lebih baik dengan orang tuanya. Untuk ibu, ASI juga mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan, mengurangi risiko osteoporosis, mengurangi risiko kanker payudara dan kanker hidung telur, dan untuk keluarga juga untuk negara jauh lebih ekonomis. Nah ini, ASI ini diciptakan sangat spesies spesifik. Ini adalah perbedaan antara ASI dan susu sapi. Secara proporsinya ini sesuai dengan kebutuhan bayi yang sangat penting untuk pertumbuhan otak bayi. Nah, kita lihat di sini ASI itu kaya laktosa. Sedangkan susu sapi laktosanya lebih sedikit. Tapi perkembangan otak manusia jauh lebih cepat dibanding perkembangan otak sapi. Ibaratnya seperti itu. Dan uniknya lagi, laktosa yang dikandung dalam ASI dilengkapi dengan enzim untuk mencernanya. Sehingga mungkin ibu-ibu sering mendengar, ada anak saya intoleransi laktosa, nanti kalau ASI anak saya diare. Oh tidak, karena itulah uniknya ASI. ASI laktosanya tinggi, tapi dilengkapi dengan enzim untuk mencernanya, beda dengan susu sapi. Komposisi ASI juga selalu berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Awal kolostrum, kemudian dia mulai ASI matur, di mana terdiri dari hind milk dan form milk. ASI prematur pun berbeda. ASI prematur mengandung kalori yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat itu. ASI mengandung faktor protektif, ada enzim, biofaktor, limfosit, yang semuanya ini tidak mungkin disamai oleh susu formula. Nah ini, lemak adalah zat nutrisi yang paling penting dalam ASI, karena ini adalah nutrisi vital bagi perkembangan otak dan tubuh. Vitamin dan mineral dalam ASI itu mempunyai bioavailabilitas yang tinggi. Padahal kita juga bisa aja nih nambahin vitamin dan mineral pada susu formula, tetapi lebih sulit untuk dicerna. Nah, ini yang uniknya lagi, antibodi yang dibuat oleh tubuh ibu akan masuk ke dalam tubuh bayi melalui ASI. Jadi misalnya nih, mamanya sakit nih, flu nih, kita jangan ngomong COVID deh ya, kita ngomong yang lain. Mamanya flu, tubuhnya ibu membentuk antibodi. Antibodi ini akan disekresi lewat ASI. Sehingga misalnya anaknya kena, karena otomatis sering bertemu dengan ibunya ya, karena menyusui, manifestasinya akan lebih ringan, karena dia dapat antibodi dari mamanya. Nah, selain itu kan, makanan yang dimakan oleh ibu hamil bervariasi. Nah, rasa ASI juga bervariasi. Nah, bayi yang diberikan ASI biasanya akan lebih mudah beradaptasi terhadap makanan nantinya. Nah, ini adalah 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Beberapa memang kewajiban pemerintah, kewajiban tenaga medis, dan beberapa juga memang harus diketahui oleh ibu supaya ibu bisa tahu apa aja sih hak saya. Jadi rumah sakit atau pusat kesehatan itu wajib mempunyai kebijakan tertulis mengenai pemberian ASI ini. Wajib memberikan pelatihan kepada petugas, memberikan penjelasan atau manfaat menyusui kepada ibu hamil. Nah, begitu pada saat ibu melahirkan, wajib melaksanakan inisiasi menyusui diri. Setelah itu, tenaga medis atau bidan wajib mengajari cara menyusui, memerah, dan menyimpan ASI. Tidak boleh diberikan makanan dan atau minuman tambahan selain ASI, kecuali ada indikasi medis. Diberikan rawat gabung, mendukung ibu agar dapat memberi ASI sesuai keinginan bayi, tidak diberikan dot atau empeng, dan membentuk kelompok-kelompok pendukung ASI. Nah, ini adalah IMD atau inisiasi menyusui dini. Ini adalah awal dari proses menyusui, di mana dada ibu adalah termoregulator atau inkubator alami. Nah, ini apa sih manfaatnya IMD itu? Ternyata
Manfaat dari kontak kulit ke kulit ini setelah bayi lahir, jadi segera setelah bayi lahir, itu menjaga suhu bayi tetap stabil dan hangat. Bayi baru lahir rentan mengalami hipotermi. Nah, dengan ditaruh di dada ibu, itu kemungkinan hipotermi lebih kecil dan mengatur denyut jantung, laju nafas, dan kadar gula darah bayi. IMD juga membantu menenangkan bayi dan ibu, memperkuat ikatan batin, menambah kolonisasi flora normal usus bayi, awal dari keterampilan menyusui, mendapatkan kolostrum kalau ASI-nya sudah keluar, dan ini juga akan mendorong ibu untuk menyusui sesuai dengan kehendak bayi. Nah, ini adalah apa saja yang dilakukan selama IMD. Yang pertama biasanya bayi ditaruh di dada ibu itu menangis. Setelah menangis, dia akan cenderung rileks, kemudian dia akan bangun. Mulai melek, kemudian aktif, istirahat. Setelah itu mulai merangkak menuju ke puting susu ibunya, penyesuaian, kemudian mengisap, dan setelah itu tidur. Nah, ini adalah kunci sukses menyusui. Utamanya hanya 2, posisi dan perlekatan. Posisi mungkin ada berbagai macam variasi ya, bisa seperti ini, cradle hold, ini yang paling sering, paling lazim, cross cradle, football, posisinya bisa bahkan tiduran, dan ini masalah perlekatannya. Nah, ini adalah posisi menyusui yang tepat. Usahakan posisi senyaman mungkin bagi ibu maupun bayi. Bila perlu, gunakan bantal atau buku atau kursi kecil sebagai penyangga. Nah, ini kita lihat di kakinya disangga ya. Dan alangkah baiknya bila mencoba berbagai macam posisi hingga mendapatkan posisi yang enak dan nyaman. Nah, kalau seperti ini, ibu tidak nyaman, otomatis tidak nyaman juga untuk bayinya. Nah, ini adalah posisi menyusui yang benar. Nah, di sini yang kita harus perhatikan adalah telinga, bahu, dan paha itu ada dalam satu garis lurus. Jadi, ini dada ketemu dada, perut ketemu perut. Dekat dengan badan ibu. Apabila masih kurang dekat, yang didekatkan bukan kepalanya, tapi badannya secara keseluruhan. Disangga seluruh badannya, kadang-kadang kakinya menggantung, itu kurang tepat, dan menghadap payudara, benar-benar menghadap payudara. Ini adalah posisi apabila bayi tiduran. Jadi ibu benar-benar miring ke arah bayi, bayi juga benar-benar miring ke arah ibu, dan ini harus betul-betul disangga. Jadi biasanya belakangnya saya sarankan untuk diberikan guling atau bantal, dan ini dipegang oleh ibunya. Karena posisi tiduran ini sangat rentan bayinya kembali ke posisi tengah melumah itu apa ya? Telentang dan hanya kepalanya saja yang miring. Nah, ini perlekatan yang benar itu tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Sebagian besar areola, jadi areola itu adalah bagian ini ya, ini putingnya dan ini adalah areolanya, ini harus masuk ke mulut bayi. Mulutnya terbuka lebar, bibir bawahnya terputar keluar kayak kalau orang Jawa bilang dower keluar, dan dagunya menyentuh ke payudara. Terdapat adanya isapan-isapan dan adanya gerakan menelan. Nah, ini coba kita lihat. Ini ada 2 macam posisi dan perlekatan ini, perlekatan utamanya. Kita lihat di yang A dan yang B. Kira-kira yang benar yang mana? Coba kita lihat. Nah, jelas yang benar adalah yang A. Nah, pada saat di posisi A, bayi mendapatkan ASI bukan hanya dari daerah di sini, tapi dari dalam, dari duktusnya. Sedangkan pada posisi yang C, ini kita lihat bahwa ASI yang keluar hanya yang di sekitar areola. Biasanya kalau seperti ini, misalnya satu hisapan pada posisi A, dia bisa mendapatkan ASI dengan jumlah yang cukup. Di posisi C dia hanya mendapatkan sedikit, sehingga bayi menjadi lebih cepat lelah, lebih cepat untuk berhenti, tapi lebih cepat lagi untuk meminta menyusu kembali. Nah, botol dot memiliki mekanisme pengaliran yang berbeda, dan ini bisa menyulitkan untuk bayi menyusu.
Nah, setelah tadi posisi perlekatannya sudah benar, kita harus evaluasi nih. Gimana sih kita tahu kalau ASI yang kita berikan ini sudah cukup? Nah, kita lihat pada hari pertama biasanya dilakukan IMD. Setelah dilakukan IMD ini, segera setelah lahir biasanya ada periode aktif. Tapi setelah itu diikuti dengan bayi banyak tidur. Bisa 4-6 jam, tapi ada juga yang berulang kali terbangun dan dua-duanya ini normal. Pada hari pertama pipis cukup 1 kali dan BAB cukup 1 kali dan biasanya masih hitam atau yang kita kenal dengan nama meconium. Di hari kedua, menyusunya sudah mulai lebih sering, 8-12 kali sehari. Dan pada saat ini kita harus mengusahakan sesering mungkin skin to skin kontak. ASI yang keluar pada fase ini adalah kolostrum, masih sedikit sekali, kurang lebih sekitar 1-2 sendok teh. Pipisnya atau buang air kecilnya minimal 2 kali dan buang air besarnya 1-2 kali, warnanya sudah mulai hitam ke arah hijau. Di hari ketiga, payudara ibu mulai terasa penuh atau kalau orang Jawa bilang ngerangsemi. ASInya mulai keluar dan bayi mulai lebih sering menyusu terutama malam. Setelah itu di hari keempat ASInya lebih lancar, pipisnya juga menjadi lebih banyak antara 4-6 kali sehari dan buang air besarnya sudah mulai kuning cerah dan berbiji-biji. Di hari kelima ASInya sudah semakin banyak, menyusunya juga semakin aktif, pipisnya juga semakin sering, minimal 6 kali sehari, biasanya berkisar 6-8 kali sehari, dan BAB-nya sering. Warnanya kuning cerah, agak menyemprot dan agak berbiji-biji. Nah, ini adalah frekuensi menyusui, volume ASI, dan jumlah BAK dan BAB pada minggu pertama pada bayi cukup bulan yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini manajemen menyusui pada bayi baru lahir idealnya 30-60 menit pertama bayi langsung disusui. Kelahiran spontan sebisa mungkin langsung dengan ibu. Dan kelahiran seksiu tetap dapat melakukan IMD. Tidak memandikan bayi secara langsung, ini dalam konteks bayi sehat ya. Kalau ibunya positif COVID memang rekomendasinya berbeda. Dan tanpa diberikan cairan apapun sebelum diberikan ASI. Bila ada suatu hal dan bayi harus berpisah dengan ibunya, maka ASI harus tetap diperah. Nah, ini fasilitas menyusui yang harus kita siapkan atau kita cari, adanya ruang menyusui atau tempat memerah yang nyaman, buku atau leaflet tentang informasi ASI dan manajemen laktasi, dan perlunya ada klinik laktasi. Oke. Nah, ini tips bagaimana kita supaya bisa sukses menyusui. Sejak kehamilan kita persiapkan payudara, mencari ilmu sebanyak mungkin, nutrisi yang baik. Nah, ini terutama untuk zat besi ya, makanya selama kehamilan biasanya diberikan tablet besi, diberikan vitamin, karena itu bukan hanya berguna untuk ibu, tapi untuk bayinya. Nah, menciptakan lingkungan dan keluarga yang mendukung. Ini tidak mudah. Kita harus satu suara sejak bayi belum lahir. Mencari rumah sakit untuk melahirkan yang tepat, tenaga kesehatan pro-ASI, adanya klinik dan konsultan laktasi. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan langsung memutuskan untuk langsung diberikan formula, tapi kita konsultasikan dulu. Kira-kira salahnya di mana? Apa yang bisa diperbaiki? Selain itu, ibu juga harus percaya diri bisa menyusui dan berkomitmen. Selain itu, kalau ibu bahagia, maka ASI itu juga akan lancar. Jadi ibu perlu merasa syukur dan melihat bayi itu dengan penuh cinta. Nah, ini tahapan yang kedua tadi adalah MPASI. Bagaimana sih cara memberikan MPASI yang baik? Nah, ini WHO melalui UNICEF telah menyiapkan ada global strategi, jadi untuk bagaimana memberikan makanan terbaik untuk anak. Jadi yang pertama adalah harus tepat waktu, adekuat, aman dan higienis dan diberikan secara responsif. Kita mulai dari yang pertama, tepat waktu. Nah, kapan sih kita memulai MPASI itu? MPASI kita mulai usia 6 bulan. Kenapa? Karena disitulah kemampuan oromotor mulai meningkat.
Mulai MPASI ketika anak dapat duduk dan menahan kepalanya sendiri dengan tegap dan menunjukkan ketertarikan terhadap makanan dan mulai untuk meraih makanan. Biasanya ini kita lihat ya, kalau kita ajak duduk gitu, mamanya lagi makan atau ayahnya lagi makan, dia berusaha meraih, menunjukkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang, walaupun ibu telah memberikan ASI secara rutin. Nah, usia 6-9 bulan ini kita kenal dengan nama golden age or motor, di mana kemampuan bayi mengontrol lidahnya sudah lebih baik dan refleks menjulurkan lidah sudah mulai menghilang. Bayi sudah mulai menegakkan kepala dan mulai bisa duduk dengan menopang. Nah, ini rekomendasi apa yang diberikan, frekuensinya, dan banyaknya. Pada saat 0-6 bulan, memang kebutuhan energi dan nutrisi dapat terpenuhi sepenuhnya dari air susu ibu. Mulai 6-9 bulan, ini mulai kita berikan dimulai dengan saring, diikuti setelah itu mulai lumat, dengan 2-3 kali makan besar dan 1-2 kali makan selingan. Berapa banyak? Awali dengan 2 sendok makan dewasa, setelah itu targetnya 3 hingga setengah mangkuk yang ukuran 250 ml, jadi totalnya 125. Mulai usia 9 bulan, mulai kita berikan bubur cincang, awalnya cincang halus, cincang kasar, dan mulai kita berikan finger food. Kita latih anak untuk makan sendiri. Dan mulai usia 12 bulan, sudah mulai kita berikan makanan keluarga dengan jumlah minimal 3/4 hingga 1 mangkuk penuh ukuran 250 ml. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua ya, adekuat. Adekuat itu apa sih artinya? Yang pertama, adekuat itu harus adekuat secara kualitasnya, harus mengandung zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Ini diperlukan dalam hitungan gram, dalam jumlah yang cukup besar. Fungsinya menghasilkan energi dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan zat gizi mikro atau vitamin dan mineral ini diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, miligram atau mikrogram, dan ini berfungsi sebagai koenzim metabolisme dari zat gizi makro. Nah, ini kita lihat harus ada karbohidrat, protein, lemak, sayur dan buah, dan ASI-nya juga tetap harus diberikan. Nah, ini MPASI harus mengandung zat gizi esensial. Nah, ini yang kadang-kadang ibu-ibu juga lupa bahwa komposisi yang diperlukan anak berbeda dengan komposisi yang diperlukan oleh orang dewasa. Di mana kalau orang dewasa kita perbanyak sayur, proteinnya sedikit aja, karbohidratnya sedikit aja. Tapi berbeda dengan anak-anak. Anak-anak justru membutuhkan lemak untuk perkembangan otaknya. Nah, di sini kita lihat karbohidrat dan protein hewani itu paling tidak 1:1. Kita berikan sedikit aja protein nabati, kita berikan sayur dan buah untuk pengenalan, dan lemak. Nah, setiap kali kita memberikan protein hewani, itu selalu ada lemak di situ. Dan kalau kita memilih untuk bayi, pilihlah bagian yang berlemak. Misalnya, kita memilih daging, jangan daging giling yang tanpa lemak, tapi yang berlemak. Kita memilih ayam, pilihlah bagian paha yang memang kaya lemak. Kalau memang ada kulitnya, masukkan aja. Nah, terus selain itu kita bisa berikan tambahan lemak itu berupa air kaldu, bisa berupa santan, dan lain sebagainya, minyak, dan lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan zat gizi usia 6-24 bulan. Di sini saya akan menyoroti satu hal aja dulu. Tentang besi. Kenapa sih kok zat besi? Karena gapnya sangat tinggi. Nah, ini kebutuhan yang diperlukan segini 7,0 dan yang didapat dari ASI hanya 0,2 dan kita harus melengkapi 6,8-nya dari MPASI. Nah, ini adalah persentase yang dibutuhkan, bagaimana kita harus MPASI yang kita berikan tuh harus memenuhi selain energinya cukup, proteinnya juga harus cukup, vitamin A, folat, vitamin C, vitamin D, kalsium, besi, dan zinc. Nah, ini adalah gambaran pada saat bayi lahir, bayi itu membawa cadangan besi atau cadangan zat besi di dalam tubuhnya. Jadi
zat besi yang disekresi lewat ASI itu sangat kecil sekali. Ini yang warna kuning ini adalah zat besi yang didapatkan dari ASI. Pada saat usia berkisar antara 4 sampai 6 bulan, itu kadar zat besi yang dibawa sejak lahir ini sudah mulai turun. Nah, pada usia 6 bulan, cadangan ini sudah mulai habis. Nah, ini yang harus kita isi dari MPASI. Nah, ini bagaimana caranya? Nih ya, sejak usia 6 bulan ASI saja sudah tidak cukup. Nah, ini MPASI pertama, apa sih yang harus kita berikan? Nah, berikan makanan atau bahan makanan yang tinggi zat gizi yang berasal dari makanan sehari-hari. Sekarang kita umpamakan, jadi kebutuhan zat besi untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan kan kurang lebih sekitar 11 mg per hari. Bayi 6 bulan dapat dari ASI 0,2, maka 10,8-nya harus didapatkan dari MPASI. Apa sih sumber zat besi yang terbaik itu? Apakah bayam? Bukan. Sumber zat besi terbaik adalah daging merah dan hati ayam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan zat besi ini, maka bayi perlu diberikan 85 gram hati ayam atau 385 gram daging sapi per hari. Ini sangat tinggi sekali dan biasanya akan sulit memberikan seperti ini. Kalau kita berikan dalam jumlah seperti ini, maka proteinnya kelebihan. Bagaimana solusinya? Nah, inilah saat di mana suplementasi zat besi bisa diberikan. Nah, ini kebetulan saya hanya sekedar ngambil gambar ya. Ini dia pakai quinoa, terus pakai bahan-bahan yang sebenarnya bukan makanan pokok kita sehari-hari. Tidak perlu seperti itu. Gunakan apa yang ada di rumah. Gunakan apa yang biasa kita makan. Nah, ini. Apabila konsumsi makanan ini menjadi tidak bisa atau tidak memungkinkan, pemberian makanan fortifikasi terkadang diperlukan. Karena seperti yang saya kemukakan tadi, sangat tidak mungkin memberikan hampir 400 gram daging untuk bayi usia 6 bulan dalam waktu sehari. Nah, MPASI fortifikasi ini merupakan alternatif, jadi bukan yang utama ya, untuk mengatasi risiko defisiensi zat gizi mikro. Dan MPASI fortifikasi ini sudah diatur dengan Kodeks Alimentarius mengenai komposisi zat gizinya, penggunaan bahan tambahan pangan, dan keamanannya. Nah, ini kebutuhan energinya, jadi kurang lebih usia 6-8 bulan berapa kalori, dan lain sebagainya. Ini untuk jadwal makan, pada usia 6-8 bulan, makanan utamanya bisa diberikan 2-3 kali sehari dengan makanan selingannya 1-2 kali. Nah, ini dinaikkan bertahap, bisa 3-4 kali makanan utama kalau untuk anak-anak. Nah, ini yang berikutnya adalah aman dan higienis. Nah, ini pertanyaan yang sering nih, boleh nggak sih, aman nggak sih kalau kita memberikan gula garam pada MPASI? Jadi, gula yang diberikan dalam bentuk gula putih atau free sugar untuk anak di bawah 2 tahun itu dibatasi kurang dari 5% dari total kalori per hari. Dan itu kalau kita lihat ya, untuk anak 12 bulan dengan berat badan 9-10 kilo, asupan gula tambahan yang diizinkan maksimal adalah 12,5 gram. Ini kurang lebih sekitar 1 sendok makan gula pasir. Tetapi bukan berarti anak itu kita biarkan plain. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat MPASI yang kaya rasa tanpa harus memberikan gula. Kita bisa berikan jagung manis, kita bisa berikan labu yang rasanya cukup manis, dan sebagainya. Demikian juga garam. Anak usia 0-12 bulan itu kurang dari 1 gram per hari. Ini karena ginjal anak bayi itu belum matang, belum sempurna fungsinya, sehingga kita tidak boleh memberikan terlalu banyak. Sedangkan 1-3 tahun itu maksimal 2 gram sehari, kalau bisa kurang dari itu. Nah, ini kapan sih kita harus memberikan garam atau gula?
Kalau misalnya dengan makanan yang kita berikan dengan rasa asli, yang kita coba dengan bumbu dan lain sebagainya itu anak masih tidak berselera, maka kita tidak boleh memaksakan. Ya, mungkin kita bisa bantu tambahkan garam daripada anak nggak mau makan, seperti itu. Tapi kalau misalnya anak sudah bisa menerima dengan rasa asli makanan, maka itu akan jauh lebih baik. Nah, ini untuk menjamin kebersihan dan keamanan makannya, pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang digunakan. Selalu cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan, karena bayi biasanya juga ikut memegang makanannya. Selalu cuci tangan dengan sabun setelah ke toilet atau membersihkan kotoran bayi. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang bersih dan aman. Nah, ini juga yang saya garis bawahi karena ini banyak yang belum tahu juga. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan makanan mentah dan bahan makanan matang. Nah, ini. Bakteri penyebab kontaminasi itu dapat tumbuh di makanan-makanan. Entah itu dagingnya, ikannya, susunya, dan semua hal. Nah, makanan-makanan itu harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu yang kurang dari 5 derajat Celcius. Simpan daging dan ikan dalam wadah plastik dan letakkan terpisah dengan makanan yang telah dimasak. Nah, seluruh makanan yang telah dimasak ini harus disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertulis pada kemasannya dan tidak boleh digunakan lagi setelah melewati tanggal kadaluarsa. Nah, ini supaya ini dia. Makanan yang disimpan di lemari pendingin atau di freezer setelah dikeluarkan tidak boleh kembali ke freezer lagi. Itu kenapa kalau kita membeli makanan pertama kali, kita buat di porsi sekali masak untuk anak. Baru kita taruh di plastik, dibekukan. Karena kalau kita simpan dalam bentuk besar, kemudian keluar kita potong lagi sedikit, masuk lagi, keluar lagi, potong lagi, masuk lagi, itu akan rentan kontaminasi. Nah, ini adalah zona aman untuk penyimpanan. Ada beberapa ibu yang menanyakan kalau saya taruh di slow cooker bagaimana? Karena suhunya lebih dari 60 derajat, maka bakterinya akan mati. No problem. Atau setelah selesai dimasak, kita masukkan ke dalam kulkas. Pada saat akan diberikan, baru dipanaskan kembali. Nah, ini apabila makanan telah dimasak, misalnya ibu masak pagi, berapa lama sih kita bisa bertahan? Kalau sudah dicampur antara daging, telur, dan sayurnya, ini hanya bertahan maksimal 1 hari. Jadi masak pagi disimpan di kulkas, langsung dibagi menjadi 3 tempat misalnya. Kemudian masukkan, siang dikeluarkan 1, sore dikeluarkan 1 lagi. Nah, ini diberikan secara aktif responsif. Apa sih sebenarnya aktif responsif itu? Nah, responsive feeding menurut WHO adalah pemberian makan langsung kepada bayi oleh pengasuh dan adanya pendampingan untuk anak yang lebih tua yang makan sendiri. Jadi bukan bayinya makan sendiri sejak awal. Orang tua atau pengasuh harus peka terhadap tanda lapar dan kenyang pada bayi dan balita. Berikan makanan secara perlahan dan sabar, dorong anak untuk makan tanpa adanya paksaan. Dan dorong anak untuk mencoba berbagai kombinasi makanan, rasa, dan tekstur, serta cara memberi makan agar anak mau, bukan dengan paksaan. Sesedikit mungkin adanya distraktor selama makan, baik itu gadget, permainan, dan lain sebagainya. Apalagi bila anak mudah kehilangan perhatian sewaktu makan. Waktu makan merupakan metode pembelajaran. Bukan hanya kita memberikan nutrisi kepada anak kita, tapi merupakan metode pembelajaran. Pemberian kasih sayang termasuk berbicara kepada anak yang disertai dengan kontak mata. Nah, ini adalah feeding rules yang harus kita tetap terapkan sejak awal. Yang pertama adanya jadwal makanan yang benar. Ada jadwal makanan utama dan selingan atau snack yang teratur, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali snack di antaranya. Susu dapat diberikan 2-3 kali sehari, ini tergantung dari usia bayi ya. Dan waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit.
bayi hanya boleh mengkonsumsi air putih di antara waktu makan. Nah, kita ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan pada saat makan, tidak boleh ada distraksi, baik itu mainan, televisi, perangkat permainan elektronik pada saat makan, dan jangan memberikan makanan sebagai hadiah. Prosedurnya, dorong anak untuk makan sendiri. Apabila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, tawarkan kembali makanan secara netral, tanpa membujuk atau memaksa. Nah, itu bisa kita berikan dengan cara kita tutulkan. Jadi sendok yang berisi makanan kita tutulkan ke bibirnya. Biasanya anak akan menjilat bibirnya, di situ dia akan merasakan. Nah, kalau dia merasa itu menarik, enak, biasanya dia akan mau untuk membuka mulut setelah itu. Bagaimana bila tidak bisa, tetap nggak mau nih, tetap GTM? Apabila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, maka akhiri proses makan. Coba lagi dengan menu yang berbeda berikutnya. Nah, ini adalah contoh jadwal makan pada bayi dan balita. Di sini kita lihat yang ini kita beri jarak antara ASI ke makan adalah 2 jam. Jadi setelah diberikan ASI, sebelum makan pagi, jangan diberikan snack dan jangan diberikan makanan tambahan lainnya. Sehingga pada saat waktu makan, itu memang anak betul-betul lapar. Dan apabila anak tidak mau makan, jangan pula langsung diganti dengan makanan snack atau dengan langsung disusuin dan lain sebagainya. Tunggu dulu, tunggu sampai jadwal makan berikutnya. Loh, nanti anak saya kelaparan, Dok. Kasihan nanti nggak makan, nanti sakit. Anak ini sedang belajar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah konsisten. Kalau dia tidak pernah merasakan lapar, dia tidak akan merasakan nikmatnya makan. Dan kalau dia tahu bahwa, oh kalau seandainya saya nangis, saya menolak makan, toh saya juga dikasih nih, saya pengennya ASI aja nih. Oh ternyata kalau nangis dikasih sama mama, dia akan melakukan itu terus. Nah, membuat jadwal itu mudah. Yang sulit adalah menepatinya. Apalagi biasanya orang tua nggak tega kalau melihat anaknya nangis. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa kita sedang melatih anak untuk belajar makan dengan cara yang benar, dengan jadwal yang benar. Nah, gimana nih kalau suatu ketika anak GTM, tahu-tahu gerakan tutup mulut. Nah, GTM ini sebenarnya fase normal. Jadi ada satu fase perkembangan, suatu saat dia akan seperti itu. Dan secara psikologis, anak ini seolah-olah ingin menunjukkan kemandiriannya. Bisa juga dia bosan terhadap tekstur atau rasanya atau perilaku makan yang salah. Nah ini, apabila terjadi GTM, yang pertama harus singkirkan kemungkinan penyakit medis. Jangan-jangan ada radang, jangan-jangan ada infeksi saluran kemih, seperti itu sehingga dia tidak mau makan. Tetap bertahan pada jadwal makan dan tidak mengganti makanan dengan susu. Tawarkan makanan dalam porsi kecil dan bervariasi dan ubah suasana makan. Kalau misalnya tadinya makanan di ruang makan, coba ganti di teras. Misalnya tadinya biasanya makan sendiri, coba ganti makan bersama keluarga di meja makan. Dorong anak untuk makan sendiri dan orang tuanya nggak boleh stres nih. Yang penting adalah pantau pertumbuhannya, bagaimana beratnya, bagaimana tingginya. Tetap berikan makanan rumah yang sehat, baik itu untuk makanan sehari-hari maupun makanan selingan. Jangan tergoda untuk memberikan makanan manis atau coklat dan lain sebagainya. Tawarkan selalu jenis-jenis makanan yang baru. Terkadang makanan baru ini butuh ditawarkan untuk 10-15 kali dulu untuk bisa diterima dan dimakan dengan baik oleh anak. Karena kalau anak dicobakan sekali 2 kali menolak, jangan langsung menganggap bahwa anak saya tidak suka hati karena baru dicobakan 2 kali sudah tidak mau. Oke, nggak dicobain terus. Jangan, cobakan terus. Karena anak juga butuh adaptasi. Dan sajikan makanan ini bersama makanan lain yang disukai oleh anak. Nih, kita bisa buatkan finger food atau makanan yang dapat digenggam yang sehat sehingga anak dapat belajar makan secara mandiri. Apa nih misalnya nih untuk anak usia 7 bulan misalnya, kita bisa buatkan nugget buatan sendiri, kita bisa buatkan perkedel kukus daging, kita bisa buatkan
cawan musi, seperti itu. Nah, sulit makan ini adalah hal yang wajar, tapi jangan pernah memaksa anak untuk makan. Karena sebenarnya anak itu sudah tahu berapa banyak makanan yang dibutuhkan tubuh. Memaksa makan hanya akan mengganggu kemampuan alaminya untuk mengetahui tanda lapar dan kenyang pada dirinya. Nah, ini strategi makan yang sehat. Jangan pernah menyerah ya untuk memperkenalkan jenis makanan baru. Lebih mudah memperkenalkan makanan baru di masa anak itu masih bayi, masih kecil. Dibanding kalau sudah dewasa dan kita paksakan, nanti kalau dewasa mau juga. Biasanya akan lebih sulit untuk adaptasi terhadap makanan barunya. Kalau sudah mulai jam makan, matikan TV, komputer, gawai. Ibunya juga harus menjauhkan diri dari gawai untuk sesaat. Jangan bingung moto aja, tapi komunikasi dengan anak menjadi terganggu. Dan batasi pemberian jus buah. Untuk anak di bawah 1 tahun, jus buah sama sekali tidak boleh diberikan. Tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika anak terlihat lapar. Selingan sehat itu yang bagaimana sih? Kita bisa buatkan seperti tadi nugget buatan sendiri, kita bisa buatkan kalau ini bakwan ote-ote. Jadi yang diberikan tepung beras di situ dengan telur, dengan udang, ada sayurnya. Itu di situ sudah mengandung protein, sudah mengandung karbohidrat. Di situ juga bisa digoreng kan, ada lemaknya juga. Nah, ini cemilan yang untuk anak dia sehat. Kemudian berikan berbagai variasi pilihan rasa. Oh, siapa tahu anak kita senangannya model pasta. Anak kita sukanya makanan justru bukan yang berasa kuat, tapi justru yang plain. Kita cobakan berbagai jenis. Waktu makan bukan hanya tetap tentang makanan, tapi ini adalah saat untuk berkomunikasi dan mendukung perkembangan anak. Nah, di sini saat untuk ibu bisa berinteraksi, untuk membangun bonding dan hubungan keluarga yang kuat. Nah, ini jangan paksa anak untuk makan. Kenapa? Karena biasanya kalau anak dipaksa, traumanya akan berlanjut dan ini akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan makan di kemudian harinya nanti. Nah, bagaimana bila sulit makan ini berkelanjutan? Nah, kalau sulit makan ini berkelanjutan, segera konsultasikan. Cari faktor risikonya. Jangan-jangan ada kondisi medis. Apakah ada GERD, ada keterlambatan perkembangan, apakah mungkin BBLR atau berat badan lahir rendah yang IUGR, kemudian lahir prematur, atau ada radang, ada sariawan di mulut, ada infeksi saluran kemih, atau mungkin ada kondisi psikososial. Mungkin orang tuanya mengalami, ibunya terutama mengalami baby blues, pola pengasuhan yang salah, praktek pemberian makan yang salah, ketidaktahuan, adanya mitos dan budaya lokal. Nah, ini juga harus kita evaluasi semua. Kemudian kita evaluasi penyebabnya. Apakah asupan kalorinya yang tidak adekuat? Apakah masalah menyusui, perlekatan yang tidak baik tadi, atau ketidaktahuan cara menyusui yang benar? Ataukah ada kelainan di bibirnya? Ada gangguan koordinasi dari oral neuromotornya? Ada gastroesophageal reflux dan tidak tahu cara menyiapkan formula atau komposisi MPASI yang salah? Atau justru anak ini neglected tanpa orang tuanya berniat untuk neglect. Nah, ini harus kita evaluasi. Adanya absorpsi nutrien yang tidak adekuat. Ada alergi, ada atresia biliar, ada anemia defisiensi besi. Kalau terjadi anemia defisiensi besi, biasanya kita berikan makanan sebanyak apapun, anaknya mau makan, berat badan juga akan sulit naik. Biasanya anak juga akan terganggu nafsu makannya di sini, atau memang ada penyakit metabolik bawaan. Ada infeksi TB paru, ada kalau pada anak seringnya TB kelenjar ya, infeksi saluran kemih, HIV, atau mungkin ada penyakit jantung bawaan yang tidak terlihat, keganasan, dan penyakit-penyakit kronik lainnya. Nah, ini riwayat nutrisinya harus kita tanyakan atau kita bertanya pada diri kita sendiri, apa aja yang dimakan ya? Tadi gimana jenis-jenisnya, bagaimana kita memberikannya, apakah sudah mengandung jumlah karbohidrat, protein, lemak, vitamin yang seimbang?
bagaimana teksturnya, apakah sudah sesuai dengan usianya dan kemampuannya, dan apakah kita sudah menjalankan responsive feeding ini. Anak tidak dipaksa, bayi atau anak yang menentukan sendiri jumlah makanannya, dan tidak ada makanan di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan bahwa protein hewani dan nabati itu diberikan sejak usia 6 bulan. Telur, daging, dan ikan itu harus diberikan dalam kondisi benar-benar matang. Jangan diberikan telur setengah matang atau ikan yang hanya dipanggang setengah matang. Ini tidak boleh untuk MPASI. Dan pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak di bawah 1 tahun. Demikian juga madu. Madu disarankan untuk anak di atas 1 tahun. Dan pastikan kebersihan tangan anak sebelum memulai makan. Hindari pemberian makanan dengan kadar lemak yang sangat tinggi dan pemanis serta penyedap rasa tambahan. Ya, jadi lemak di sini yang dimaksud adalah lemak yang untuk makanan-makanan seperti es krim, seperti itu yang dia memang mengandung pemanis buatan dalam jumlah yang cukup tinggi. Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Dan perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Minyak, mentega, santan dapat digunakan untuk penambah kalori. Bukan berarti harus minum minyak, tidak. Tapi ini dipergunakan karena ini membuat rasa gurih. Jadi digunakan dalam memasak supaya rasanya menjadi lebih enak dan kalorinya juga lebih tinggi. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu itu sering sekali mengalami masalah dengan eyang. Karena eyang bilang, nggak boleh, daging itu nanti kalau sudah 9 bulan, 6 bulan itu cuman boleh bubur kacang hijau, pisang, buah, dan lain sebagainya. Nah, ini harus disampaikan bahwa apa yang eyang sampaikan itu tidak salah dulu. Karena memang ini ada perubahan. Jadi di buku KIA 2015 ini masih disarankan untuk awal bubur sumsum kacang hijau, pisang lumat, dan 9 bulan baru mulai MPASI lengkap, dan itu pun ikannya hanya 10 gram dengan 50 gram nasi. Artinya jumlahnya kurang sekali untuk protein hewaninya di sini. Nah, di buku KIA 2020 ini sudah dibuat bagaimana cara membuat MPASI dari makanan keluarga. Di sini dapat kita lihat dari nasi putihnya 30 gram, dadar telur 35 gram, sayur kare, wortel, tempe 20 gram. Nah, ini di sini bisa kita lihat. Di sini sudah ada sayur kare wortel, itu sudah ada santannya. Sudah ada wortelnya sebagai sayurnya sedikit, ada tempenya untuk protein nabatinya, ada dadar telurnya yang komposisinya paling banyak nih 35 gram. Ini sudah menu lengkap sejak usia 6 bulan. Tinggal teksturnya aja yang disesuaikan kayak gitu. Ini juga ada cara membuat MPASI dari bahan mentah. Makanya mungkin kalau yang tadinya buku KIA-nya masih buku KIA lama, mungkin sesegera mungkin mencari deh yang buku KIA 2020 ini karena banyak updating di sini. Jadi kalau misalnya eyangnya nggak boleh dikasih daging dan lain sebagainya, kita bisa sama-sama baca. Iya eyang, memang dulu seperti itu. Tapi sekarang ada banyak perubahan. Kenapa sih kok ada perubahan seperti ini? Ternyata untuk perkembangan otak, untuk tumbuh kembang, itu jauh lebih baik. Nah, kita kan ingin anak-anak Indonesia ke depannya menjadi generasi yang lebih baik, yang lebih unggul. Nah, ini saya siapkan ada beberapa resep. Jadi prinsipnya saya yakin ibu-ibu semua di sini pinter-pinter masak, jauh lebih pinter dari saya. Tapi prinsipnya apa yang kita masak sehari-hari itulah yang kita berikan untuk MPASI. Nah, kenapa kok ini yang pertama adalah kaldu? Karena kaldu ini kita pakai untuk semuanya nantinya. Ini kebetulan aja saya bikin kali ini yang tulang sapi ya. Jadi paling tidak sepertiganya atau setengah dari total pancinya ini berisi dengan tulang-tulang yang dipotong. Kita kasih keperluan bawang putih, kita kasih keperluan
kadang bawang bombay dipotong-potong kasar gitu aja, daun salam, daun jeruk, daun prei, daun seledri juga boleh. Nah, kadang-kadang bisa juga ditambahkan wortel atau kentang yang direbus dengan api kecil dalam waktu yang lama. Jangan lupa rebusan pertama dibuang dulu, tapi jangan lama-lama, sekitar 3-5 menit dibuang, setelah itu baru kita isi dengan air baru. Nah, dengan direbus dengan api kecil dalam waktu yang cukup lama, ini sari-sarinya keluar. Setelah itu, jangan lupa untuk disaring, karena kalau kita menggunakan tulang sapi, kadang-kadang ada serpihan-serpihan yang tajam. Jadi disaring, dan kita simpan dalam porsi untuk sekali masak bayi. Nah, ini adalah bubur hati ayam, ini yang paling sering diberikan pada anak usia 6 bulan, dapat kita berikan hati ayam dengan nasi putih, kacang merah, dan wortel. Jangan ragu untuk menggunakan bumbu aromatik, bawang putih, daun salam. Kalau misalnya kita mau bikin bening bayam sama ikan misalnya, kita bisa celupkan kunci, setelah itu diangkat lagi, tapi untuk aromanya menjadi lebih sedap. Opor kadang-kadang kalau kita bikin opor ayam untuk keluarga kan lebih banyak bumbunya ya, ini simple aja. Nah, ini biasanya menu favorit untuk anak. Kalau masih 6 bulan, maka setelah jadi kita bisa ambil nasi dari tempat yang terpisah, kita ambil dagingnya dan telurnya, kuahnya, baru setelah itu disaring bersama-sama. Nah, pada kesulitan, baby booster banget ini, karena dia lemaknya tinggi, protein tinggi juga. Nah, bumbu seperti ini bisa diaplikasikan untuk berbagai macam makanan. Bisa otak, bisa daging sapi, bisa ayam, bisa ikan. Jadi bebas bervariasi. Yang kita masukkan pun bisa berbagai macam. Bisa kita tambahkan ada sayurnya daun, bisa kita tambahkan buncis, bisa kita tambahkan kacang panjang, seperti itu. Nah, jangan lupa upaya kita untuk membentuk generasi unggul anak Indonesia ini, nutrisi di sini baru salah satunya. Jangan lupa untuk memikirkan yang lain, stimulasi dengan kasih sayang, kita berikan proteksi dengan imunisasi dan perilaku hidup bersih yang sehat, dan evaluasi untuk tumbuh kembangnya. Nah, ini ada panduan yang sangat praktis untuk keluarga. Jadi di tahun 2020 ini ada buku KIA baru yang di situ sangat detail step-stepnya apa saja yang harus kita lakukan, dan jangan lupa untuk selalu diisi. Jadi setiap kali timbang dimanapun, tidak harus di posyandu, di rumah atau mungkin pas ke dokter pas sakit, taruh diplot di tinggi badannya, di berat badannya di situ. Atau untuk ibu-ibu zaman now nih, kan sudah males nih kadang-kadang harus ngeplot gitu satu-satu, bisa download aplikasi Primaku. Primaku ini dibuat dengan kerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi di sini sudah ada grafik WHO, kita tinggal masukkan berat badan berapa, tinggi badan berapa, langsung keluar kurvanya seperti apa. Dan kita bisa menambahkan data setiap saat. Dan ada rekomendasinya juga bagaimana yang harus diberikan. Ada juga evaluasi untuk tumbuh kembang. Jadi bagaimana warning sign di usia 3 bulan misalnya, apa saja yang harus sudah bisa, dan bagaimana stimulasi yang diberi, semua di sana. Dan di sini kita juga bisa menuliskan, kalau buku kertas itu bisa hilang, tapi kalau kita bikin di aplikasi, nah ini suatu ketika kita kemana, itu bisa kita buka. Kita mungkin lagi keluar kota, waktunya vaksin. Oh iya, sekarang waktunya vaksin. Cari dokter anak terdekat, cari puskesmas terdekat.
Nah, itu bisa langsung dimasukkan di situ. Hari ini kita banyak sekali yang dibahas ya. Take home message-nya adalah 1000 hari pertama kehidupan seorang anak adalah periode emas yang memerlukan asupan nutrisi yang optimal. Asupan nutrisi ini dimulai pada saat ibu hamil, masa menyusui, dilanjutkan dengan pemberian MPASI yang adekuat. Posisi dan perlekatan yang baik adalah kunci keberhasilan menyusui. Berikan MPASI secara tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, serta aktif responsif. Evaluasi tumbuh kembang dan deteksi dini adalah sangat penting. Nah, ini saya beri sedikit aja, ini barusan saya tambahkan tadi tentang stunting. Apa sih stunting itu? Stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh malnutrisi kronis. Nah, ini tidak semua perawakan pendek adalah stunting, itu yang pertama. Tapi kalau bisa ada suatu perawakan pendek, kita harus evaluasi. Stunting selalu diawali dengan adanya penurunan berat badan atau weight faltering, berat badan tidak naik. Nah, setelah berat badan tidak naik, diikuti dengan gangguan pertumbuhan linier atau tinggi badannya, dan diikuti dengan adanya gangguan kognitif atau kecerdasan. Deteksi stunting bisa didapatkan pada anak dengan perawatan pendek kurang dari 2 tahun. Dan itu segera koreksi kenaikan berat badannya dengan intervensi nutrisi untuk mencegah defek fungsi kognitifnya. Kalau dilakukan kurang dari 2 tahun intervensi ini, maka hasilnya akan baik. Nah, pemberian nutrisi yang optimal atau MPASI dengan protein hewani dan pemberian makanan pada anak yang dicurigai atau sudah ada stunting di 2 tahun pertama kehidupannya, ini dapat mengatasi dan yang terpenting juga dapat mencegah jangan sampai terjadi. Di sini pentingnya adanya deteksi dini apabila sudah terjadi weight faltering, sehingga intervensi yang kita berikan itu masih memberikan hasil yang baik. Terima kasih. Saya rasa itu saja yang kita bahas hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, Ya. Monggo, saya stop share ya. Ya. Terima kasih Dr. Ari atas penjelasan dan presentasinya yang sangat jelas dan luar biasa. Pastinya penjelasan yang telah disampaikan tadi menambah ilmu dan wacana bagi ibu-ibu dalam menyiapkan tumbuh kembang anak kita yang secara optimal. Nah, saatnya sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa yang sudah ngechat di chatting, nanti akan saya bacakan. Tapi mungkin ada yang berkenan untuk secara verbal mau menanyakan langsung, monggo, silakan. Sementara saya akan bacakan dulu dari Bu Nur Wahyu. Siang dokter, makanan keluarga apa yang aman untuk selingan atau snack untuk anak usia 6 bulan? Apakah snack instan yang kita beli untuk bayi aman? Mungkin dijawab dulu Bu Dr. Ari. Nanti ada lagi banyak Dr. Ari. Kita langsung aja ya satu persatu ya, biar nggak lupa juga. Terima kasih Ibu Nur Wahyu pertanyaannya. Nah ini bagus sekali nih pertanyaannya nih. Kadang-kadang kita bingung snack apa sih sebenarnya yang bagus untuk anak itu. Jadi di usia 6 bulan kita dapat memberikan snack berupa buah. Kalau buah itu selama berat badan tidak ada masalah, kita bisa berikan berbagai macam. Ada beberapa buah yang harus dikukus dulu, seperti apel dan pir, itu untuk pemberian awal harus dikukus dulu. Tapi seperti alpukat, pisang, melon, itu bisa langsung. Nah, buah yang paling baik untuk pemberian pertama itu alpukat. Pisang juga bisa diterima dengan cukup baik. Nah, bisa juga kita berikan snack seperti perkedel daging. Nah, ini kadang-kadang kalau kita asumsinya perkedel itu pasti goreng. Nah, ini bisa macam-macam sebenarnya. Jadi ditumbuk seperti perkedel ditumbuk gitu aja. Itu bisa sebagai snack. Jadi di situ ada kentangnya, ada dagingnya, di situ ada biasanya diberikan daun bawang, terserah ibu mau pakai apa. Nah, apakah boleh nih diberikan biskuit? Boleh saja. Biskuit atau makanan jadi itu boleh diberikan sebagai selingan. Nah,
Tapi itu tidak boleh diberikan sebagai pengganti makan. Kalau zaman dulu itu kan biskuit itu dicampur dengan air atau susu, itu digunakan sebagai makanan utama. Nah, ini yang kurang tepat seperti itu. Ya. Terus ini juga ada tambahan lagi ya. Lanjutannya dok, amankah dari segi gizi apabila kita membelikan anak makanan bayi organik yang sekarang ini banyak dijual? Karena untuk ibu bekerja hal ini lebih praktis dan membantu. Nah, ini yang harus kita evaluasi, makanan bayi organik yang seperti apa yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud adalah yang nun sewu, kan sekarang banyak ya, kalau biasanya saya lewat di Gayung Sari, itu sebelah kiri ada yang jual MPASI organik di pinggir jalan seperti itu. Nah, kalau itu terus terang saya tidak menganjurkan. Satu, yang pertama, di situ tidak dicantumkan bagaimana nilai gizinya. Di situ tidak dicantumkan berapa banyak, kadang cuman ada tulisannya bubur salmon, tapi salmonnya berapa banyak? Jangan-jangan berasnya yang banyak, salmonnya sedikit nih, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah komposisi untuk MPASI ini. Terus yang kedua, dari segi safety, karena bubur bayi yang disimpan di pinggir jalan seperti itu biasanya di dalam suatu kotak gitu ya. Terus ada cup-cup itu disimpan dalam suhu ruang. Padahal tadi kita tahu dalam suhu ruang itu bakteri tumbuh. Begitu kita selesai masak, kalau kita mau memberikan untuk sorenya, maka kita harus simpan itu di kulkas. Nah, itu bayangkan, dibuatnya mungkin biasanya kadang saya pagi-pagi 5:30 itu sudah ada jualan di situ. Padahal orang beli jam 8. Berapa lama dia disimpan di suhu ruang? Nah, ini sangat rentan kontaminasi. Gitu ya, dok ya. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Bu Nur Wahyu lagi. Kalau jus buah dihindari untuk anak-anak usia kurang 1 tahun, bagaimana kita memberikan buah untuk anak-anak? Misalnya jus dibuat tanpa gula, apakah juga tidak disarankan? Dan minta bagi resep dok katanya. Oh iya, tadi saya nggak sampai bikin resepnya ini ya, buah-buahan ya. Ini soalnya kan kadang mengenalkan buah-buahan ke anak-anak itu sampai besar itu kan sangat penting sekali. Ya. Nah, jadi begini, kalau jus, perbedaan antara jus dan puree, jus itu ditambahkan air, sedangkan puree tidak. Yang boleh diberikan pada anak di bawah 1 tahun adalah puree. Jadi, misalnya alpukat, kita kerok, kemudian dihancurkan, itu boleh langsung diberikan. Begitu pula melon, tapi tidak boleh ditambahkan air, apalagi gula. Nah, perbedaan antara jus dan puree ini yang mungkin kadang-kadang ibu-ibu masih bingung. Kalau untuk anak di atas 1 tahun, kita bisa berikan jus. Itu pun jumlahnya hanya setengah cup sehari, tapi naik secara bertahap. Kenapa kok gitu? Kenapa sih nggak boleh banyak sejak awal? Karena kebutuhannya memang berbeda. Nanti setelah di atas 2 tahun, kebutuhannya lebih banyak lagi. Kalau sudah seusia kita, justru kebutuhan protein dan lemaknya yang sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Yang harus lebih banyak sayur dan buahnya, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan, tapi bukan berarti tidak diberikan sama sekali. Tetap kita berikan, tapi sebagai pengenalan. Ya, mungkin itu. Ya. Berikut pertanyaan dari Presanti. Dok, perihal cara pemberian ASI pada bayi sebaiknya diberikan dengan posisi yang nyaman untuk ibu dan anaknya. Misal posisi tiduran. Nah, ini agak sedikit kontra dengan kesehatan gigi, karena beliau kan dokter gigi. Di mana ketika posisi tiduran, maka sisa susu akan merendam gigi bagian depan atas dan lama-kelamaan gigi menjadi berlubang. Bila gigi berlubang, maka anak mengalami keluhan sakit gigi dan mempengaruhi asupan gizinya. Apakah ada saran dok bagaimana tips posisi atau cara memberi ASI yang baik untuk kesehatan gigi juga? Ya, jadi begini, harus dibedakan antara ASI dan susu formula. Kalau misalnya yang paling baik, posisi terbaik untuk menyusui itu memang posisi duduk. Tapi kita tidak bisa memungkiri ya, bahwa kadang-kadang posisi ini berat. Kalau terutama malam hari, ibu-ibu kelelahan, seperti itu, maka solusinya bagaimana? Kalau misalnya ibu kecapean, benar-benar oke, boleh diberikan dalam kondisi tiduran. Dan ada perbedaan antara ASI dan formula dalam hal, nah ini mungkin
Mbak Santi lebih tahu ya karena gigi anak. Tapi saya jarang sekali menemui ada bayi ASI yang murni ASI yang giginya gigis. Tapi kalau formula banyak. Ini kita ngomong yang usia 1 tahun ke bawah ya, yang terutama masih atau 6 bulan ke bawah yang memang utamanya masih ASI. Kalau sudah 1 tahun ke atas, pasti sudah ada banyak faktor X-nya di situ. Yang makanan tambahannya, yang memang gizi anaknya, kalsiumnya dan sebagainya. Nah, kalau untuk pemberian susu formula itu memang tidak boleh, sekali lagi saya ulangi, tidak boleh kondisi tiduran. Karena selain untuk tadi kesehatan gigi, kalau misalnya susu formula itu diberikan dalam anak benar-benar dalam kondisi flat seperti ini, jadi yang disarankan adalah anak itu diangkat paling tidak, kalau tidak digendong, tapi dia diangkat paling tidak, nah ini saya ada boneka nih, diangkat ditinggikan kepalanya, baru diberikan. Nah, kenapa kok begitu? Ini salah satu cara untuk mencegah adanya otitis media akut. Karena kalau kita berikan susu formula, keadaan dalam kondisi tiduran flat atau begini biasanya, itu kemungkinan terjadi adanya infeksi telinga tengah cukup besar. Nah, itu satu lagi perbedaan antara ASI dan formula. Begitu. Mungkin Mbak Santi ada tambahan? Kebetulan mungkin Presanti lagi sudah mau praktek ini. Sepertinya tadi sudah pakai APD lengkap. Oh iya, oke. Iya. Cuman Ya, ini terima kasih dokter sudah cukup Okay. make sense banget. Tapi makasih sarannya. Thank you. Sama-sama. Ini ilmu baru nih. Dulu waktu saya masih punya anak ya belum ngerti begini-begini nih. Tapi untuk ke depan ini pengetahuan ini kan sangat bermanfaat ini, ya dok ya. Betul sekali. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Maria Maya Beta. Bu dokter, untuk perawatan pendek, apa ada batas tinggi minimal? Jika anak pendek namun gemuk berarti bukan stunting ya Bu? Nah, ini sebentar, saya punya gambarnya. Saya izin share screen lagi ya. Ya, monggo dok. Sebentar, mana tadi ya? Kok nggak bisa ya share screen lagi? Oke. Nah ini, kalau kita menemukan ada anak pendek, nah ini kita harus bedakan apakah tingginya proporsional atau tidak. Kalau tingginya tidak proporsional, itu sejak awal sudah kita singkirkan. Ini kemungkinan ada sindrom atau ada kelainan genetik dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya dia proporsional, kita harus lihat. Kalau dia pendek, di bawah tinggi badan seusia anak. Jadi pendek itu tidak boleh hanya berdasarkan kita lihat pendek, tapi harus dibuktikan dari chartnya, dari kurvanya yang memang dia di bawah persentil 3. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dia pendek, tapi justru berat badannya di atas, itu bukan ke arah stunting, tapi biasanya ada hal yang lain. Kita harus evaluasi hormonal, kita harus evaluasi untuk tiroidnya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menentukan anak ini pendek atau tidak, kita harus pastikan bahwa kita menggunakan kurva pertumbuhan yang tepat. Karena kurva pertumbuhan itu ada berbagai macam. Ada punyanya WHO, ada punyanya CDC, dan ada yang saat ini sedang sudah terbit tapi belum banyak digunakan, punyanya Indonesia berdasarkan penelitian anak-anak Indonesia. Nah, yang terbaik adalah kita menggunakan yang versi lokal kita, karena memang harus diakui ya, tinggi badan anak Indonesia, orang Indonesia tidak sama dengan tinggi badan orang Eropa, tidak sama dengan tinggi badan orang di negara-negara lain. Nah, di sini kita harus lihat, setelah kita pastikan bahwa anak ini memang di bawah kurva sesuai dengan kurva yang kita pakai, kita pastikan dulu bagaimana tinggi orang tuanya.
Di situ nanti kita akan hitung yang namanya mid parental target height. Jadi dari tinggi badan orang tua di rata-rata, kalau cowok ditambah 13, kemudian kita buat kurvanya sendiri. Oh, dia memang masih di bawah. Ini pasti ada sesuatu. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya nun sewu dari orang tua juga tinggi badannya cenderung untuk di bawah, maka anak itu masih bisa kita optimalkan. Jadi anak itu tetap punya tinggi badan sesuai tinggi potensi genetiknya, tapi tinggi badan ini tidak berupa titik, tapi range. Jadi kalau misalnya dia titiknya di sini, maka ada range ke atas dan ke bawah. Kalau dia optimal, maka dia bisa di sini. Kalau dia nutrisinya juga terganggu, bisa jadi dia di bawah atau bahkan lebih pendek dari itu. Seperti itu. Cuman kalau tadi sepintas ya dari pertanyaannya, anaknya gendut dan pendek. Oh, itu harus dievaluasi betul itu. Karena bisa jadi itu memang normal, artinya tingginya sesuai dari mid parental target height-nya tadi, atau bisa juga yang harus kita waspadai ada beberapa kelainan hormon di mana tinggi badannya cenderung di bawah dan secara perawakan biasanya anak juga cenderung lebih gemuk walaupun makannya tidak banyak, seperti itu. Untuk masa tinggi badan anak itu sampai usia berapa ya, Dok? Kalau untuk, wah ini saya nggak bikin kurvanya, ada kurvanya. Jadi untuk pertambahan tinggi itu pada anak perempuan dan anak laki berbeda. Jadi kalau pada anak perempuan itu biasanya meningkat cepat menjelang mens. Jadi sekitar sekarang antara usia 9 sampai 12. Setelah itu dia pertambahannya mulai menurun walaupun masih bisa tetap naik sampai dengan 18 tahun. Tapi berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki justru baru mulai naik itu sekitar usia di atas 13-14. Jadi dan itu biasanya cepat di situ. Terus sampai usia 18 tahun itu masih naiknya cepat biasanya. Seperti itu. Iya, iya. Berarti harus dipikirkan benar-benar gizinya nih, Dok ya. Mengikuti mengejar masa golden emasnya nih, masa emasnya untuk masa pertumbuhan tingginya ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Anita. Bagaimana solusi untuk anak picky eater, Dok? Iya. Nah, kalau picky eater berarti dia mau untuk masakan-masakan atau jenis makanan tertentu. Ini sering sekali ditanyakan ini, bagus sekali nih pertanyaan ini. Jadi kalau kita mengenalkan makanan baru, coba kombinasikan dengan makanan yang sudah disukai. Jadi misalnya anak senengannya ayam nih. Kalau suatu ketika kita mau mengenalkan ikan, jangan langsung kasih ikan tok. Tapi campurin. Misalnya proteinnya kita buat kali ini setengah-setengah. Ayam sama ikan. Atau misalnya kita buat nugget ayam, biasanya dia sukanya cuma mau nugget ayam. Kita buatkan, kita campuri ada ikan di situ pelan-pelan. Kita campuri di situ ada daging giling, kita campuri udang di situ. Jadi perlahan-lahan. Terus yang kedua, kita bisa kalau anaknya sudah besar, dia sudah bisa memilih dia maunya apa, kita bisa anak itu memberi contoh. Jadi anak itu akan selalu mencontoh orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tuanya. Jadi kalau kita pingin anak kita makannya mau semua, orang tuanya juga harus seperti itu. Jadi ajak anak untuk makan di meja makan, biar anak itu melihat bagaimana kita makan, dan dia bisa menerapkan lama-lama. Dok, anak saya kalau di meja makan ngaco, Dok. Bikin kotor semua. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses belajar. Jadi biarkan anak untuk melihat di situ. Dengan dia melihat, pertama mungkin memang dibuang-buang, dikacau, tapi lama-kelamaan dia akan belajar dan mulai memasukkan makanan yang di depannya ke dalam mulut. Seperti itu. Terus mungkin ada lagi pertanyaannya mengenai picky eater-nya. Mbak Blengah, non sewu, masih di mute? Iya, maaf. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. Ini seru ini. Banyak juga yang nanya nih.
Iya, senang saya. Dok, mau tanya seputar, dari Bu Novia. Mau tanya seputar ASI-PERT. Apakah boleh ASI yang disimpan lebih dari 5 bulan dikasihkan ke anak? Mungkin yang disimpan ya. Ini ASI perah mungkin maksudnya ya? Mungkin iya, ASI perah. ASI perah. Kok PERT? Jadi ASI perah. Mungkin typo. Iya, Jadi iya. kalau untuk ASI perah, ini tadi memang saya nggak sampai ke sana ya penyimpanannya. Jadi ASI perah kalau kita simpan di kulkas, yang kulkas biasa ibaratnya, di kulkas bawah, itu memang hanya bertahan kurang lebih 3-7 hari, maksimal 7 hari. Kalau itu bercampur dengan makanan lain, artinya kulkas kita sehari-hari, biasanya saya nggak sarankan sampai 7 hari, maksimal 3-4 hari aja. Kecuali itu kulkas khusus ASI. Nah, kalau 5 bulan harus kita evaluasi, ini disimpannya di mana? Kalau disimpannya di freezer, dan freezernya ini memang freezer yang 2 pintu, kulkas 2 pintu, bisa sampai 6 bulan. Atau justru freezer tunggal, yang memang dia murni hanya freezer saja, yang lebih dari sampai dengan min 18 sampai min 20 itu. Itu bisa, boleh. Kita bisa berikan sampai 6 bulan, itu masih aman untuk diberikan. Tapi kalau ini disimpan di freezer kulkas 1 pintu, kulkas 1 pintu itu artinya 1 pintu, kemudian di dalamnya ada freezernya itu hanya bisa disimpan selama 2 minggu. Ya gitu. Jadi mungkin ditanyakan lagi ini Bu Novia, disimpannya di kulkas yang seperti apa ini Bu Novia? Di kulkas khusus buat ASI, Dok. Oh, berarti freezer ya? Freezer tunggal? Freezer tunggal. Oke, boleh, aman. Monggo diberikan sesegera mungkin itu. Tapi kemarin saya berikan dikasih di dot, anak saya kok nggak mau ya Dok ya? Nah, kalau misalnya di freezer tapi dalam jangka waktu kurang lebih masih 1 bulan mau? Mau. Kemarin mau yang masih 1 bulanan gitu mau. Oke. Kalau anak sudah menolak, sebaiknya jangan diberikan. Karena bayi itu pinter. Bayi itu tahu. Jadi kalau misalnya bayi menolak untuk minum, ya sudah, nggak usah diberikan. Kadang-kadang kita nggak tahu dalam waktu 5 bulan ini apa ada periode lampu mati, atau pada saat dimasukkannya kita nggak langsung masuk, tapi mungkin sudah disimpan di kulkas bawah dulu selama berapa lama. Nah itu kan yang kadang-kadang kita pasti lupa ya, nggak ingat pada saat itu bagaimana. Jadi kalau sudah kayak gitu Mbak Bu Novia, saya sarankan udah deh, yang itu jangan dulu. Cobakan dari botol-botol lainnya. Kalau botol-botol lainnya di tanggal yang sama tetap nggak mau, ya kayaknya lebih baik sekarang kita optimalkan memompa lebih sering deh. Baik dokter, terima kasih banyak informasi. Semangat ya. Ya Dok. Ya Dok, terima kasih. Ini mendekati jam 4, cuman ada satu pertanyaan lagi, enggak apa-apa ya? Lanjut satu lagi ya Dok ya? Enggak apa-apa Mbak, monggo. Nanya Dok, kalau anak usia 7 tahun mulai bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang berat dan tinggi badannya tidak naik atau tetap, apakah termasuk stunting? Bagaimana solusinya Dok dari Bu Santi? Oke, Bu Santi, yang pertama yang harus dilakukan, jadi tadi kalau untuk berat badan dan tinggi badan, kan kita harus selalu ngeplot di kurva ya. Jadi dimasukkan dulu sesuai dengan usianya ke kurva, di mana posisi berat badan dan tinggi badannya ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya anak usia 7 tahun, idealnya kenaikan berat badan itu minimal 2 kilo dalam setahun. Jadi kalau Februari sampai sekarang berarti 10 bulan ya, paling tidak harusnya sudah 1 kiloan ini minimal, 1 kilo lebih harusnya sudah naik. Nah, kalau tidak naik sama sekali, kita harus evaluasi tadi. Jadi walaupun mungkin setelah kita plot, oh tinggi badan dan berat badannya bagus. Ini masih semuanya di zona hijau, aman. Tapi adanya tinggi badan dan berat badan yang tidak naik selama hampir setahun ini, itu harus kita sikapi. Kita harus cari evaluasi tadi. Tadi kan saya ungkapkan satu persatu tuh,
ada bagaimana asupan nutrisinya. Nah, kalau semuanya nutrisi tadi sudah baik, kita makannya ini bagus, nutrisinya sesuai diberikan, dia tetap tidak naik, ini harus kita evaluasi. Apakah mungkin ada anemia defisiensi besi? Kenapa kok itu yang pertama kali saya sebutkan? Karena itu yang tersering di Indonesia. Kalau ada anemia defisiensi besi, biasanya walaupun anak itu makan, kita berikan zat gizi yang cukup, tapi berat susah sekali naik, tingginya juga mengikuti. Atau ada infeksi saluran kemih, atau nun sewu TBC kelenjar kalau pada anak, itu juga sering. Selain adanya infeksi-infeksi yang lain. Nah, kalau ini harus dievaluasi. Mbak Santi mungkin ada info lebih detail atau ada pertanyaan tambahan? Monggo disampaikan Bu Santi. Oh. Cukup mungkin jawab penjelasannya. Oke. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Dok, beserta presentasinya tadi hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 4, sehingga webinar ini akan kita akhiri. Terima kasih banyak para partisipan yang berkenan meluangkan waktu dari awal sampai akhir acara. Terima kasih kepada pembicara Dr. Ari Setiawati, spesialis anak. Dan terima kasih kepada PDG Hermanto Angka, CPNI, PN Sani, ini apa? Dari Malang, PP Widya dari Malang Sentral. Selamat kenal PP Widya. Dan Rotarian Retno, Mbak Retno. Rotarian mana lagi tadi? Ada lagi tadi. Kresanti yang sudah kerja itu sepertinya. Bu Novia, Bu Nur Wahyu, Bu Anita, Bu Santi, dan terima kasih atas waktunya, dan semoga apa yang kita bagikan pada hari ini ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan kita, dan beserta melaksanakan acara-acara seperti ini sesuai dengan konsen klub kami di bidang pendidikan dan literasi. Sebelum mengakhiri acara, mari kita foto sesi bersama yang terakhir kali. Mohon kamera dihidupkan, dan Mbak Eni maskernya sebentar aja. Aku nggak pakai lipstick nih. Oh, masih cantik Mbak, tenang aja. Halo Pak Sani, PN. Ya. Halo juga. Mbak Retno? Mbak Retno mungkin nyambi sama kerjaan. Oh, mau kerja ya mungkin ya. Ya baik. Kita Mbak untuk sesi foto ya Mbak ya. Untuk saya aba-abain ya. Mbak Wanda ya. 1, 2, 3. Oh Mbak Santi. Mbak ini pakai ini literasi. Nggak usah deh, soalnya temanya pendidikan. Oke. Kesehatan. Ya, terima kasih. Demikian akan kami tutup acara webinar kali ini, dan akhir kata mohon maaf jika ada salah-salah kata dan yang kurang berkenan dalam pelaksanaan webinar ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.